Selamat datang di MSU Rental Laptop Channel. Baik, teman-teman, pada video kali ini saya akan coba untuk membahas permasalahan mengenai speaker di laptop yang tidak bisa bersuara atau tidak berbunyi ya. Oke, langsung saja kita mulai ya teman-teman. Oh ya, sebelumnya mohon bantuan ya teman-teman untuk subscribe dan like video ini ya supaya kami bisa eh, lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video kami yang lainnya. Oke, langsung saja. Cara yang pertama adalah teman-teman di keyboard silakan ditekan tombol Windows dan X ya. Windows dan X ditekan secara bersamaan seperti ini. Ya, kemudian teman-teman klik di bagian ini, Device Manager. Oke, setelah itu di bagian bawah sini, ini ada Sound, Video, and Games Controller. Nah, di bagian sebelah kiri ada panah, silakan diklik di bagian panah ini. Kemudian kita lihat di sini, ini hanya ada, oh ya, sekedar informasi saja, Device Manager ini adalah kumpulan driver, semua driver yang ada di laptop ini. Ya, jadi untuk di speaker sendiri drivernya letaknya ada di sini ya. Nah, kita lihat di sini hanya ada satu driver yaitu USB audio 1.0 yang mana driver ini bukan driver speaker dari bawaan laptop ya. Jadi, bagaimana caranya kita menyelesaikan masalah speaker yang tidak bisa bersuara ini, yaitu teman-teman klik di bagian ini dulu, kemudian setelah itu klik di tab action ini ya. Kemudian klik add legacy hardware. Oke, setelah itu kita klik next. Kemudian di bagian ini teman-teman klik yang bagian bawah ya, yang install the hardware that I manually select from a list ya. Kemudian klik next. Oke, teman-teman scroll ke bawah. Scroll sampai menemukan ada sound, video, and game controller. Oke, setelah itu kita klik dan kemudian kita klik next. Oke, setelah itu di sini kita klik yang ini, USB audio OM device. Oke, setelah itu kita klik next. Kita klik next lagi. Oke, setelah itu kita klik finish. Ya, selanjutnya kita close dan kemudian kita restart dulu laptopnya ya. Oke, kita klik restart. Oke, setelah laptopnya kita restart, kita coba ya untuk speakernya apakah sudah bisa berfungsi atau belum. Caranya yaitu kursornya arahkan di bagian di taskbar ini di bagian speaker ya, kemudian klik kanan, kemudian klik sound. Ya. Kemudian di sini, oh ya, sebelumnya saya informasikan dulu di laptop saya ini saya menggunakan Windows 10 ya. Jadi tahapannya untuk membuka untuk tes sound ini seperti tadi, tapi kalau untuk di Windows 11 itu ada agak sedikit berbeda, tapi padanya nanti teman-teman akan diarahkan di sini ya, diarahkan di tampilan ini. Oke, setelah itu di bagian tab atas ini teman-teman silakan klik playback. Nah, di playback ini teman-teman lihat di sini ada 4 ya, ada 4 jenis speaker ya. Di sini untuk speaker untuk HDMI. Untuk HDMI ini yang mana kalau laptop ini kita hubungkan dengan monitor eksternal atau dengan TV sehingga dia menggunakan speaker eksternal tadi ya, menggunakan speaker dari TV atau monitor itu. Yang kedua ini adalah speaker dari laptop ini sendiri. Kemudian ini adalah speaker dari headphone. Ya, jika kita menggunakan headset dan sebagainya. Dan ini adalah speaker perangkat lain lagi, beda lagi ya. Ini saya menggunakan speaker dari menggunakan dari port Type C ya. Seperti itu. Nah, oke, setelah itu kita karena di sini centangnya ini kan ada logo centang. Nah,
karena di sini yang tercentang adalah ini tadi ya, setelah kita install yang driver tadi itu driver dari Microsoft itu ya, itu bukan driver dari bawaan laptop ya, tapi driver speaker dari Microsoft ya. Oke, setelah itu dari sini kita klik, kemudian kita klik kanan, di sini kita klik kanan, kemudian kita klik tes. Nah, sudah berfungsi ya teman-teman ya. Jadi awalnya speaker yang tidak bersuara tadi bisa bersuara. Oke. Tetapi jika kita menginstal driver dari Microsoft tadi dan ternyata speaker masih belum juga bisa berbunyi, maka cara yang kedua adalah kita close ini, kita download driver bawaan dari laptop ini sendiri ya, kemudian kita sambungkan laptop ini dengan internetnya ya. Oke, sebentar, ini saya perbaiki dulu untuk masalah driver wifi nya. Di sini tidak terdeteksi untuk perangkat wifi. Sebentar ya, saya cek dulu. Oke, jadi memang perangkat wifi nya ada yang posisinya off ya. Oke, saya nyalakan dulu sebentar. Oke, sudah terdeteksi perangkat wifi saya. Oke, laptopnya kita konekkan dengan internet. Oke, setelah laptopnya terhubung dengan internet, kita buka Google Chrome ya. Oke, di sini kita akan mendownload driver dari laptop ini ya. Di sini saya menggunakan laptop Lenovo ThinkPad tipe T470, sehingga di Google Chrome ini kita ketikkan ya seperti ini, driver ThinkPad T470 seperti ini. Nah, di sini saya mencontohkan untuk driver laptop saya yaitu ThinkPad T470. Jika teman-teman menggunakan merek dan tipe yang lain, silahkan dirubah saja di sini. Misalkan contoh driver Asus A455LD atau mungkin tipe yang lain, kan masing-masing merek kan punya tipe yang berbeda-beda ya. Silahkan nanti diganti dengan merek dan tipe laptop teman-teman sekalian. Oke, di sini setelah itu kita enter. Nah, di sini di bagian paling atas ini adalah website resmi dari Lenovo. Dan di sini tertuliskan ThinkPad T470. Oke, kita klik di sini. Setelah itu di sini ada pilihan pembaruan otomatis dan pembaruan manual ya. Di sini saya akan mencoba untuk mencari driver secara manual ya, tidak secara otomatis, karena kalau otomatis dia akan mendownload semua driver yang dibutuhkan dari laptop ini. Sedangkan saya hanya membutuhkan driver untuk speaker saja ya. Jadi saya pilih yang manual, pilih driver. Kemudian di sistem operasi ini kita rubah, kita cari untuk yang Windows 10 64 bit, karena saya menggunakan Windows 10 64 bit. Kalau teman-teman menggunakan Windows 11, silakan diklik yang Windows 11 yang berapa bit, 64 atau 32 bit, sesuaikan dengan OS dari laptop teman-teman ya. Oke, di sini saya menggunakan Windows 10 64 bit. Setelah itu saya mencari driver untuk audio yang ini ya. Nah, di sini ada dua jenis driver di sini, yaitu Realtek High Definition Audio Driver dan Lenovo Audio Driver for Docks. Nah, di sini ini kan audio driver for docks ya, sedangkan ini adalah driver audio untuk laptopnya. Oke, ada perbedaan docks dan yang ini ada laptop. Ini berbeda lagi. Ini ada tambahan dari laptopnya ya, berbeda. Ini bukan bawaan dari laptop yang docks ini ya. Jadi
Dan kebanyakan untuk semua laptop itu kebanyakan laptop itu menggunakan driver Realtek ya. Jadi pilih yang Realtek High Definition Audio Driver. Oke, setelah itu kita download dengan klik unduh seperti ini. Oke. Nah, kebetulan ini lagi kita download ya. Kita tunggu sebentar lagi sudah selesai. Oke, drivernya sudah berhasil saya download. Kemudian kita install driver ini. Kita klik. Kemudian kita klik yes. Kemudian kita klik next. Dan di sini di lisensi agreement ini kita klik yang I accept the agreement. Ya. Kemudian kita klik next. Di sini ada extract only dan install. Kita pilih yang install ya. Kemudian kita klik next. Dan kita klik install. Kita tunggu proses instalasi drivernya ya. Kemudian kita klik next. Kita klik next lagi. Oke, di sini kita tunggu dulu hingga proses instalasi driver audio ini selesai. Oke. Di sini ada muncul dua pilihan. Yang pertama adalah yes, I want to restart my computer now, dan yang kedua adalah no, I will restart my computer later. Di sini kita pilih yang yes ya. Oke teman-teman, nah, kita berhasil menginstall driver audio Realtek tadi. Kemudian kita restart. Selanjutnya kita cek ya, apakah speakernya sudah bisa berfungsi atau tidak. Itu di sini klik kanan, kemudian klik sound, kemudian di playback. Nah, di sini kita lihat posisi centang ini sudah pada speaker untuk driver dari Realtek ya. Oke, karena centang sudah di sini, sudah di posisi yang benar, kita cek ya, klik kanan, berbunyi ya. Oke, jadi pastikan ya, sekali lagi saya ingatkan, pastikan posisi centang ini itu berada pada posisi yang benar, yaitu pada driver yang benar. Jika driver yang kita install adalah Realtek, maka posisi centang ini harus berada pada Realtek, yaitu speaker dari laptopnya. Tetapi jika teman-teman menggunakan driver dari Microsoft, di sini akan tertulis High Definition Audio Device. Tidak ada masalah. Misalkan kita tidak menggunakan Realtek, mungkin driver dari Realtek ini mungkin tidak cocok dengan tipe laptop ini, sehingga yang cocok adalah High Definition Audio, yaitu driver dari Microsoft. Tidak ada masalah. Yang penting centang hijau di sini ini berada pada posisi yang benar, pada posisi speaker yang benar, tidak pada di sini maupun di sini ya. Namun misalkan teman-teman menggunakan headset, biasanya di sini akan muncul lagi speaker dari headset seperti tadi ya, ada headphone seperti itu. Nah, silakan dipindahkan jika suaranya ingin audionya itu ingin dikeluar di headphone, ya klik di headphone, kemudian klik set default di sini. Nah, setelah itu klik apply dan oke. Tetapi jika teman-teman tidak menggunakan headphone, maka pastikan posisi centangnya ada di sini, di Realtek ini ya, atau di High Definition Audio. Oke teman, baik-baik, itu saja yang bisa kami jelaskan mengenai permasalahan speaker laptop yang tidak bisa bersuara atau tidak berfungsi. Semoga apa yang kita jelaskan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian dan bisa menjadi solusi untuk permasalahan dari laptop teman-teman sekalian. Jika apa yang sudah kami jelaskan ini namun juga masih tidak bisa berfungsi untuk speakernya, maka ada kemungkinan
kerusakannya bukan pada masalah softwarenya, tetapi pada lebih ke hardwarenya. Bisa jadi dari speakernya rusak, atau bisa jadi juga dari IC-nya. Nah, kalau untuk masalah hardware itu maka teman-teman bisa bawa ke teknisi setempat yang terdekat dari teman-teman sekalian untuk dicek apakah benar hardware-nya bermasalah. Karena kalau misalkan dari sisi software, permasalahan sudah selesai di sini. Oke, itu saja. Semoga video ini bermanfaat, dan tolong bantu supportnya teman-teman dengan cara like dan subscribe ya. Baik, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.